Sebagaimana disebutkan pada video Poltak News sebelumnya, pemerintah dan DPR didesak untuk membahas revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Revisi Undang-Undang Pemilu dipandang perlu segera dibahas dengan alasan agar pembahasannya mendalam, tidak terburu-buru, dan ada waktu untuk melakukan persiapan dan simulasi, juga agar proses dan substansinya berkualitas. Ada 4 isu besar yang mendapatkan banyak perhatian dari berbagai elemen masyarakat dan diusulkan untuk dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Keempat isu besar tersebut yaitu pertama, isu tentang sistem pemilu. Kedua, isu tentang partai politik sebagai peserta pemilu. Yang ketiga, isu tentang penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dan yang keempat, isu tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu. Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atau Undang-Undang Pilkada masuk dalam Prolegnas tahun 2025. Diskusi publik terkait revisi kedua undang-undang ini seringkali dikaitkan dengan partai politik sebagai peserta pemilu. Walaupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik tidak masuk dalam Prolegnas tahun 2025. Artinya, memang agak sulit untuk mendiskusikan revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada tanpa dikaitkan dengan Undang-Undang Partai Politik. Karena ketiga undang-undang itu sangat berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pada video ini, Poltak News tetap akan membahas isu-isu yang terkait dengan partai politik secara luas, walaupun tidak seluruh isu-isu tersebut akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Sedikitnya, ada 4 isu penting yang banyak didiskusikan oleh berbagai elemen masyarakat terkait dengan partai politik. Dan beberapa di antara isu-isu itu diusulkan untuk dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu, yaitu pertama, tentang sistem kepartaian, kedua, tentang keuangan partai, ketiga, tentang sikap partai politik saat pemilu dan pilkada, dan keempat, tentang pemberantasan korupsi. Mengenai sistem kepartaian, sedikitnya ada 3 isu yang banyak didiskusikan berbagai elemen masyarakat, yaitu pertama, tentang perlunya penyederhanaan sistem kepartaian. Penyederhanaan sistem kepartaian adalah upaya untuk mengurangi jumlah partai politik yang ada. Tujuannya adalah untuk meningkatkan stabilitas politik dan mengurangi biaya pemilu. Dengan penyederhanaan ini, maka sistem multipartai yang diterapkan adalah sistem multipartai sederhana. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan memberlakukan sistem ambang batas atau threshold. Pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Pemilu menetapkan ambang batas 4% dari jumlah suara sah secara nasional agar partai politik diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Beberapa pihak mengusulkan agar dalam revisi Undang-Undang Pemilu, ambang batas 4% ini dinaikkan menjadi 5-6%. Yang kedua, tentang penguatan fungsi partai politik. Partai politik memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi melalui pemilihan umum. Partai politik juga merupakan alat untuk mencapai tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem demokrasi modern, sistem perwakilan direpresentasikan oleh partai politik. Partai politik berlomba-lomba untuk mendapatkan dukungan masyarakat untuk meraih kekuasaan. Itulah sebabnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat 3 menyatakan bahwa peserta pemilihan umum
untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Tetapi dalam prakteknya, beberapa partai politik di Indonesia tidak mampu melakukan fungsinya dengan baik, yaitu dengan memajukan kader-kader terbaiknya untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum. Beberapa partai politik malah terjebak dalam transaksi kekuasaan, hanya mendukung calon dari partai politik yang lain. Beberapa elemen masyarakat mengusulkan agar dalam revisi Undang-Undang Pemilu dimasukkan aturan yang dapat mendorong partai politik untuk memajukan kader-kader terbaiknya dalam kontestasi pemilihan umum, sehingga tersedia pilihan yang lebih luas bagi pemilih dan meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional. Mahkamah Konstitusi juga mendorong peningkatan fungsi partai politik ini melalui putusan nomor 62 tahun 2024 yang menghapuskan ketentuan ambang batas minimal partai harus memiliki 20% jumlah kursi DPR untuk bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold pada pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Yang ketiga, tentang pembubaran partai politik. Pada Orde Lama, partai politik bisa dibubarkan oleh MPR, MPRS. Tetapi pada pasca reformasi 1998, dengan masuknya Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai wujud dari negara hukum, maka pembubaran partai politik menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pasal 68 ayat 2 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan pembubaran partai politik. Undang-undang ini kemudian dibuatkan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 12 tahun 2008 tentang prosedur beracara dalam pembubaran partai politik. Pada pasal 2 diatur tentang alasan pembubaran partai politik, yaitu jika ideologi, asas, tujuan, program partai politik, kegiatan partai politik, atau akibat kegiatan partai politik menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon adalah pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu, dan termohonnya adalah partai politik. Kritik terhadap pembubaran partai politik ini pada umumnya berpusat pada khawatiran penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah yang ingin menekan kebebasan berpolitik dan demokrasi. Oleh karena itu, pembubaran partai politik hendaknya dilakukan dengan dasar hukum yang sangat kuat. Mengenai keuangan partai, ada 3 isu yang banyak didiskusikan oleh berbagai elemen masyarakat dan diusulkan untuk dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu, yaitu pertama, tentang penambahan bantuan keuangan kepada partai politik. Sumber pendanaan partai politik diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Kemudian terdapat aturan turunan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa keuangan partai politik bersumber dari 3 sumber, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan keuangan ini diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara sah. Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebesar Rp1.000 per suara sah. Saat ini ada wacana tentang penambahan bantuan keuangan kepada partai politik. Saat ini bantuan keuangan dari APBN kepada partai politik di tingkat pusat adalah sebesar Rp1.000 per suara sah, dan ada wacana untuk menambahnya
menjadi Rp10.000 per suara sah. Ada beberapa alasan yang muncul sebagai dasar penambahan bantuan keuangan ini. Misalnya, dana sumbangan Rp1.000 per suara sah dirasakan terlalu kecil, tidak cukup untuk mendukung pembiayaan operasional partai politik sehari-hari, tidak cukup untuk mendukung pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Angka Rp1.000 per suara sah ini juga dirasakan sangat kecil jika dibandingkan dengan beberapa negara lain. Misalnya dengan Jerman yang memberikan €1 atau sekitar Rp16.000 per suara sah. Alasan lainnya adalah untuk mengurangi ketergantungan partai politik kepada dukungan keuangan dari oligarki, terutama saat pemilu dan pilkada. Jadi, partai bisa bersikap lebih independen. Yang kedua, tentang partai politik boleh mendirikan badan usaha. Ada wacana agar partai politik boleh mendirikan badan usaha sebagai sumber tambahan dana politik partai. Saat ini, partai politik memiliki banyak keterbatasan terkait sumber pendanaan internal partai. Jadi, usul ini dimaksudkan agar keuangan partai politik kuat dan sehat. Di beberapa negara maju, seperti Jerman, partai politik diperbolehkan memiliki badan usaha. Selain itu, saat ini undang-undang yang lain juga mengizinkan ormas boleh mengelola tambang. Jadi, jika ormas saja boleh mengelola tambang, mengapa partai politik tidak boleh? Beberapa pihak berpandangan jika revisi Undang-Undang Pemilu pada akhirnya memperbolehkan partai politik mendirikan badan usaha, maka hendaknya manajemen partai politik dan badan usaha tersebut haruslah berbeda. Kemudian, akuntabilitas partai politik dan badan usahanya haruslah sama-sama akuntabel. Yang ketiga, tentang peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik. Berbagai elemen masyarakat berpandangan akan perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik. Ada atau tidak ada penambahan bantuan keuangan kepada partai politik, hendaknya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik ini tetap sangat perlu untuk ditingkatkan. Penambahan bantuan keuangan kepada partai politik hendaknya diikuti dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik. Laporan keuangan partai politik hendaknya teratur dan diaudit oleh auditor independen, tidak hanya diaudit oleh BPK. Berbagai elemen masyarakat berpandangan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik merupakan persoalan lama yang tidak kunjung terpecahkan dalam pengelolaan partai politik. Tidak ada partai politik yang transparan dan akuntabel dalam membuka anggarannya kepada publik. Tidak ada partai politik yang keuangannya diaudit oleh auditor independen. Oleh karena itu, berbagai elemen masyarakat mengusulkan agar aturan terkait peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Aturan ini bukan hanya tentang dana yang bersumber dari APBN/APBD saja, tetapi juga mencakup dana dari sumbangan yang lain, agar fair play dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada bisa tetap terjaga. Mengenai sikap partai politik saat pemilu dan pilkada, ada dua isu yang ramai didiskusikan oleh berbagai elemen masyarakat dan diusulkan untuk dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu, yaitu pertama, tentang perlunya
pembatasan koalisi partai dalam pemilu dan pilkada. Sekalipun ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 tahun 2024 yang menghapus presidensial threshold, beberapa elemen masyarakat berpandangan tentang tetap terbukanya kemungkinan terjadinya koalisi super gemuk seperti yang terjadi pada pemilu dan pilkada tahun 2024 lalu. Oleh karena itu, beberapa elemen masyarakat mengusulkan agar revisi Undang-Undang Pemilu memasukkan aturan agar tidak terjadi koalisi gemuk, tidak terjadi aksi borong partai. Beberapa elemen masyarakat mengusulkan dibuat pembatasan bahwa koalisi maksimal 40-50% dari jumlah partai politik peserta pemilu. Dengan adanya pembatasan ini, maka partai politik didorong untuk menjalankan fungsinya, yaitu dengan menyediakan calon-calon pemimpin negara yang berkualitas. Yang kedua, tentang mendorong partai politik untuk memajukan kadernya dalam pemilu dan pilkada. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 tahun 2024 yang menghapus presidensial threshold diharapkan mendorong partai politik untuk memajukan kader-kader terbaiknya untuk mengikuti kontestasi pemilu dan pilkada. Partai hendaknya tidak terjebak dalam transaksi kekuasaan dengan hanya mendukung calon dari partai politik yang lain. Berbagai elemen masyarakat berpandangan bahwa untuk menguatkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka revisi Undang-Undang Pemilu perlu memasukkan aturan yang mendorong partai politik untuk memajukan kader-kader terbaiknya untuk mengikuti kontestasi pemilu dan pilkada. Hal ini dimaksudkan agar partai politik tidak terjebak dalam praktek transaksi kekuasaan dalam pemilu dan pilkada. Hal ini juga sejalan dengan penguatan fungsi partai politik sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Mengenai pemberantasan korupsi, KPK mengulangi usulannya beberapa waktu yang lalu, mengusulkan agar revisi Undang-Undang Pemilu menambahkan bantuan keuangan kepada partai politik dari Rp1.000 menjadi Rp10.000 per suara sah. Salah satu alasannya adalah agar kader-kader partai politik tidak melakukan korupsi dalam mencari pendanaan bagi partai politiknya. Pemikiran tentang cara mengurangi korupsi dengan menambah bantuan keuangan kepada partai politik ini memang menjadi perdebatan bagi berbagai elemen masyarakat. Dalam pandangan berbagai elemen masyarakat, hal-hal seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai, audit keuangan partai oleh auditor independen, bukan audit hanya oleh BPK, meningkatkan integritas partai, penegakan hukum pidana pemilu. Itulah hal-hal yang menjadi kunci untuk mengurangi korupsi oleh kader-kader partai politik. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Pemilu hendaknya mempertimbangkan berbagai pemikiran dalam pemberantasan korupsi ini. Demikian dari saya, Poltak Panggabean. Terima kasih.